Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi logika matematika. Saya akan membahasnya secara singkat beserta contoh soalnya. Nah, kita langsung saja ke dalam materi, yaitu di dalam logika matematika itu ada sebuah pernyataan atau proposisi. Nah, kalimat deklaratif yang menilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak dapat sekaligus bernilai keduanya. Jadi dalam proposisi itu hanya bisa memiliki satu nilai, yaitu true atau false. Kesalahan atau kebenaran tersebut dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Nah, selanjutnya proposisi. Proposisi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada proposisi atomik dan proposisi majemuk. Proposisi atomik ini berisi satu variabel proporsional atau satu konstanta proporsional, sedangkan proposisi majemuk ini berisi minimum satu perangkai dengan lebih dari satu variabel proporsional, atau bisa dikatakan gabungan dari proposisi-proposisi atomik. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke tabel kebenaran. Nah, di sini kita ada tabel kebenaran sekaligus dengan operator logikanya. Contoh saja, di sini kita sudah membuat tabel P dan Q, di mana P ini memiliki sebuah nilai kebenaran dan Q juga memiliki sebuah nilai kebenaran. Nah, untuk itu kita menggunakan operator logika dan. Nah, ini dia contohnya. Dimana si proposisi atomik P ini memiliki nilai kebenaran dan salah dan kebenaran, nilai true atau false lah, bisa bilang gitu. Kita langsung saja, misalkan false dan false maka hasilnya false, false dan true maka hasilnya false, true dan false maka hasilnya false, true dan true maka hasilnya true. Selanjutnya logika atau false atau false maka hasilnya false, false atau true maka hasilnya true, true atau false maka hasilnya true, true dan true atau true maka hasilnya true. Selanjutnya lagi ada operator logika negasi atau ingkaran. Operator ini adalah kebalikan nilai dari sebelumnya. Misalkan di sini adalah P ini memiliki proposisi false, maka ingkarannya adalah true. Hanya kebalikannya saja. Selanjutnya sama, false jadi true, true jadi false, true jadi false, false jadi true, true jadi false, false jadi true, true jadi false. Seperti itu. Selanjutnya ada operator logika implikasi. Implikasi ini dimana melihat hasil akhirnya ini true atau false, akan tetapi dia juga harus melihat nilai awal sebelumnya. Langsung saja, implikasi ini dibacanya jika maka. Jika false maka false hasilnya true. Kenapa hasilnya true? Karena awalnya sudah false, pasti akhirnya juga false gitu. Jadi dia bernilai true. Yang selanjutnya, jika false maka true maka hasilnya true. Nah, yang ini dia awalnya false tetapi hasilnya true, ya berarti dianggapnya true gitu. Selanjutnya, true, jika true maka false, dia akan bernilai false karena sebuah proporsional awal ini adalah true. Jika hasilnya false, maka dia tidak sesuai dengan nilai true ini, karena true ini mengandung nilai kebenaran, maka hasilnya harus sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah, yang ini, jika true maka true, maka dia hasilnya true. Selanjutnya operator logika biimplikasi. Biimplikasi ini saling mempengaruhi satu sama lain. Cara bacanya jika hanya jika. Contoh, jika F, jika hanya jika F, maka hasilnya true. Jika F, jika hanya jika true, maka hasilnya false.
Jika true, jika hanya jika, false maka hasilnya false. Jika true, jika hanya jika, true, hasilnya true. Seperti itu. Langsung saja kita ke soal. Saya memiliki soal sebuah argumen. Argumen ini adalah bersifat majemuk. Nah, kita lihat instruksinya apa. Yang pertama, buatlah variabel atomik dari masing kalimat dan buatlah ekspresi logika masing-masing kalimat dan ekspresi logika argumen. Yang kedua, buktikan apakah termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dengan tabel kebenaran. C. Sederhanakan dari ekspresi logika argumen di poin A tersebut agar sinkron dengan poin B. Nah, sebelum itu, setelah membaca soalnya apa, kita balik ke argumen. Kita telah argumennya satu-satu. Kita buat menjadi variabel atomik dan masing-masing logika ekspresinya. Nah, untuk itu saya sudah membuat sebuah jawaban sebelumnya seperti ini. Nah, dimana kita baca lagi, ada mahasiswa malas belajar. Mahasiswa malas belajar ini saya beri dengan operator logika negasi A, karena ada mahasiswa rajin belajar. Nah, mahasiswa rajin belajar ini kita beri logika operator A. Selanjutnya, jika mahasiswa malas belajar, dia tidak lulus ujian kecuali dia rajin belajar. Nah, di sini ada tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian ini adalah negasi B. Kenapa saya memberi negasi B? Karena tentunya pasti ada yang bernilai benar, atau kita bisa sebut lulus ujian, seperti itu. Dengan demikian tidak ada mahasiswa yang lulus ujian. Nah, seperti itu lah contohnya dari atomik ya, yang bernilai benar, true atau false. Selanjutnya kita akan membuat argumen logikanya. Nah, yang pertama ini ada negasi A. Kita bisa lihat di sini malas belajar. Yang kedua ada A, yaitu rajin belajar. Yang ketiga ini gabungan dari beberapa proposisi, yaitu yang pertama ada malas belajar, kemudian dia tidak lulus ujian, kita sambungkan dengan implikasi ya, karena dia malas belajar maka dia tidak lulus ujian kecuali dia belajar. Seperti itu kita ekspresi logikakan seperti ini dalam argumennya. Terakhir ada kesimpulan. Dengan demikian tidak ada mahasiswa yang lulus ujian, tidak ada yang lulus ujian, negasi B kesimpulannya. Untuk ekspresi logikanya seperti ini, dibacanya negasi A dan negasi A jika maka B, negasi B, atau A jika maka negasi B. Nah, dalam sebuah tabel kebenaran kita memiliki sebuah proses pengerjaan dari operator logikanya masing-masing. Kita akan lihat ada di sini. Nah, kita sudah melihat yang dikerjakan pertama itu adalah negasi atau ingkaran. Jadi saya sudah membuat tabel ini dan kita selesaikan satu persatu. Negasi A yaitu adalah kebalikan dari A, negasi B itu adalah kebalikan dari B. Nah, kemudian pengerjaan yang kedua adalah operator logika dan. Di sini kita akan melakukan proses dan. Kita lihat saja langsung. Sini ada false bertemu dengan true, maka dia hasilnya false. False dan true, maka hasilnya false. True dan false, maka hasilnya false. False dan true dan false, maka hasilnya false. Selanjutnya kita sudah
menyelesaikan satu proposisi atomik, ya, argumen. Kita pindah ke selanjutnya, yaitu jika maka negasi A, jika negasi A maka negasi B. Tetapi kenapa di sini kita tidak memulainya dengan operator atau? Kenapa? Padahal di sini ada operator atau. Ya, kita lihat lagi, karena implikasi ini ada di dalam kurung, jadi kita mengerjakannya harus dalam kurung tersebut, sama halnya dengan perhitungan matematika seperti itu. Jadi langsung saja, jika true maka true, hasilnya true. Jika true maka false, hasilnya false. Jika false maka true, hasilnya true. Jika false maka false, hasilnya true. Nah, dari sini langsung kita sambungkan dengan operator logika atau. Ya. Kita lihat saja, true atau false maka hasilnya true. False atau false maka hasilnya false. True atau true maka hasilnya true. True atau true maka hasilnya true. Lanjut saja. Dari sini kita bisa menggabungkan dua proposisi atomik ini menjadi satu kalimat dengan operator logika dan. Nah, kita bisa lihat langsung di sini. Nah, dimana tadi kita sudah melakukan proses negasi A dan A, dan jika negasi A maka negasi B atau A, langsung kita gabungkan dengan operator logika dan. Jika langsung saja ya, false dan true maka hasilnya false. False dan false maka hasilnya false. False dan true maka hasilnya false. False dan false maka hasilnya false. Seperti itu. Lanjut, setelah itu kita sudah memiliki nilai proposisi majemuk ini, lalu kita gabungkan dengan proposisi yang terakhir, yaitu jika maka dikasih B. Nah, kita bisa lihat di sini tabel kebenarannya, nilainya ini adalah false semua, ketemu dengan negasi B. Kita lihat, jika false maka true, hasilnya true. Jika false maka false, hasilnya true. Jika false maka true, hasilnya true. Jika false maka false, maka hasilnya true. Nah, untuk sebuah argumen yang bernilai hasilnya adalah true semua, itu disebut dengan tautologi. Nah, disebut dengan tautologi. Tautologi ini kita bisa lihat dari hukum logika proporsional. Nah, tautologi ya, kita bisa lihat hasilnya satu. Hukum identitas. Lanjut saja, kita sudah melakukan penabelan tabel kebenaran, dan yang terakhir adalah sederhanakan dari ekspresi logika argumen di poin A sama dengan poin B. Lanjut saja kita ke penyederhanaan. Nah, untuk pensederhanaan kita membutuhkan hukum-hukum logika proporsional. Nah, kenapa kita membutuhkan ini?
karena untuk menyederhanakannya itu ya harus pakai hukum ini, hukum yang ada. Supaya lebih mudahnya kita langsung saja membahasnya. Untuk yang pertama ini adalah ekspresi logika yang pertama. Yang langkah pertama kita harus ubah itu adalah merubah implikasi ini. Nah, bagaimana cara merubah implikasi ini? Kita lihat di hukum proporsional selanjutnya. Nah, yang ini. Kita ubah yang tadinya implikasi menjadi negasi A atau B. Nah, kita langsung saja. Dan di sini saya melakukan perubahan dengan cara beberapa hukum dalam satu kali proses, yaitu di sini saya menggunakan hukum merubah lambang implikasi dan hukum kontradiksi. Ya, kita lihat ini ya, kita merubah yang di dalam kurung ini dengan hukum merubah lambang implikasi menjadi seperti ini. Negasi A atau negasi B. Kita lihat ininya berubah dan di depannya ditambahkan dengan operator logika negasi. Untuk negasi A dan A itu menggunakan hukum kontradiksi, di mana hukum kontradiksi itu di sini dituliskan A dan negasi A maka nilainya 0. 0 itu adalah false semua. Kalau tadi yang true semua itu adalah tautologi, kalau yang false semua itu adalah kontradiksi. Ya kan sama aja, ini cuma dibalik ke depan negasinya dan A maka hasilnya 0, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita menggunakan hukum double negation, double negasi dan hukum idempotent. Ya, hukum idempotent. Nah, ya, saya sudah lihat. Sebentar. Ya, maaf tadi ada suatu gangguan. Saya harus ke toilet. Kita lanjutkan kembali dengan hukum double negation dan hukum idempotent. Hukum double negation terlebih dahulu. Di sini kita melihat ada negasi A. Kita ubah saja negasi A itu menjadi hukum dengan hukum double negation menjadi A. Sama aja gitu kan ya, negasi dikali negasi hasilnya hilang negasinya gitu, jadi positif. Min kali min jadi plus, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini tidak ada. Selanjutnya hukum idempotent. Idempotent itu dimana yang tadinya atau A atau A maka hasilnya A. Di sini kan tadi kita sudah melakukan hukum double negation, jadi si A ini sama saja kita hubungkan dengan atau A dengan hukum asosiatif terlebih dahulu, ditukar gitu. Jadi si B, negasi B nya di depan, lalu di sini kita ubah saja supaya lebih gampang. Di sini adalah negasi B nya dan di sini adalah si A, seperti itu dengan hukum asosiatif. Bisa saja, maka kita bisa merubahnya lagi dengan hukum idempotent, atau seharusnya tadi bisa dilakukan secara langsung dan mengubahnya terlebih dahulu dengan hukum asosiatif, jadi langsung saja dengan hukum idempotent ya, maka kita dapatkan A.
yang di bawah ini. Ya, sama saja. Selanjutnya dari hukum idempoten tadi kita merubah lambang implikasi yang ada di sini. Nah, lambang implikasi ini menjadi ini dengan cara yang tadi, hukum merubah implikasi. Nah, ini negasi A atau negasi B, dimana negasi A nya itu adalah ini A, variabel A, sininya adalah variabel A keseluruhan, dan sini adalah variabel B. Maka kita memberi tanda negasinya di depan kurung karena ini sebuah keseluruhan proposisi majemuk, dan atau negasi B itu perubahan lambang. Nah, selanjutnya melakukan hukum distributif. Kita lihat lagi hukum distributif. Nah, yang ada di luar ini dimasukkan ke dalam masing-masing variabelnya. Kita lihat. Ya, seperti ini. Si A dan si A lagi, si 0 dan A. Jadi seperti ini, atau 0 dan B, 0 dan negasi B, atau negasi B, seperti itu. Lanjut saja kita ke hukum selanjutnya, yaitu hukum 0, dimana hukum 0 ini hukum 0 seperti itu, 0 atau nul. Kita lihat di sini adalah A atau 0, ya, A dan 0, maka hasilnya 0 atau kontradiksi gitu. Dan 0 dan negasi B, maka hasilnya 0 juga. Kenapa nilainya 0? Karena ini bersifat kontradiksi, dan itu jadi mengubah semua yang false dan true itu false, dan yang false dan false ya tetap false gitu. Lanjut, kita sudah melakukan hukum 0, kita mendapatkan hasil negasi 0 atau negasi B. Nah, negasi 0 ini bisa dikatakan ingkarannya 0 itu apa gitu. Ingkaran 0 itu adalah 1. Kenapa 1? Karena semua yang kontradiksi ini, yang false, menjadi true atau tautologi. Nah, hasil akhirnya menggunakan hukum idempoten seperti ini. Idempoten ini yang ini ya, yang awal ini maksudnya, yang 0 atau 0, maka hasilnya 0 gitu, jadi 0. Lalu negasinya dipindahkan sini, tidak berubah. Nah, untuk ini adalah hukum negasi dari false. Kemudian jika tautologi, jika 1 atau negasi B, maka hasilnya 1, yaitu tautologi. Itu adalah hukum identitas. Jadi kurang lebihnya seperti itu cara mengerjakan permasalahan yang ada. Nah, yang seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan hasilnya adalah tautologi, ya kan? Ini yang tautologi dari tabel kebenaran. Setelah disederhanakan juga hasilnya tautologi, maka sinkron, hasilnya sama. Ya, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini langsung menyederhanakan. Ya, sederhanakan.
dari A implikasi A dan B implikasi C, implikasi A dan B implikasi C. Nah, kita lanjut saja ke jawaban berikutnya. Saya sudah menyiapkan jawabannya. Jawaban nomor soal 4. Ini cukup banyak juga ya jawabannya. Tanda ini aja. Dari awal sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah mengubah operator implikasi menjadi seperti ini. Nah ini. Tadinya implikasi B menjadi negasi A atau B, dannya tetap sama, tetap dan. Yang berubah lagi adalah implikasi ini. Jadinya negasi B atau C yang di sini masih tetap tidak dirubah terlebih dahulu karena ya kita melakukannya satu persatu gitu. Tetapi bisa juga disekaligus,kan jika ingin cepat. Tapi lebih mudahnya seperti ini dulu. Maka A dan B negasi C nya itu tetap. Selanjutnya menggunakan hukum De Morgan, operator implikasi. Nah, di sini ada tanda dan berubah menjadi tanda atau. Kenapa bisa berubah? Kita bisa melihatnya dari sini. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Dalam hukum De Morgan itu adalah negasi A atau B, dimana negasinya ini kita tambahkan di depannya. Nah, untuk si A nya itu adalah variabel ini sendiri, satu variabel keseluruhan. Atau nya itu dan yang itu berubah menjadi atau. B nya ini adalah keseluruhan dari proposisi ini. Jadi dia dirubah, A nya tetap ditulis kembali, kemudian dan nya berubah menjadi atau, B nya tetap menjadi ini. Kita negasikan, kita menambahkan negasi di depannya seperti itu. Nah, lalu kita merubah operator implikasi juga. Nah, merubah operator implikasi ini dengan atau. Jadi ini adalah proposisi A keseluruhan dan ini adalah proposisi B keseluruhan. Jadi negasi A lagi. Jadi ini triple negasi ya kalau bisa dilihat. Ya, negasi. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi merubah hukum De Morgan dan hukum faktor implikasi. Yang ini De Morgan saja langsung dimasukkan ya tadi. A dan A ini negasi A dan dikalikan saja negasi A maka hasilnya A, negasi dengan B yaitu negasi B, dan operatornya juga berubah. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang De Morgan ini jadi berubah kan, dia jadi seperti ini. Selanjutnya juga masih sama dengan hukum De Morgan.
Ya, di sini juga masih sama dengan hukum De Morgan. Kita bisa lihat negasi A dan A menjadi negasi A. Di sini negasi dengan B menjadi negasi B. Operatornya berubah menjadi atau, ya kan, jadinya dan menjadi atau. Selanjutnya kita menggunakan hukum absorpsi. Absorpsi itu dimana menghilangkan salah satu hukum yang ada. Nah, contohnya gini, misalkan A dan operatornya harus seperti ini, terbalik, yang di luar dan di dalam, A dan A atau B. Jadi kita bisa anggap hasilnya itu adalah A. Kenapa? Karena yang dihitung adalah A dan A, dan B ini pasti dia akan menghilang. Hukum absorpsi seperti itu. Kita lihat sini ada negasi B dan negasi B, maka hasilnya negasi B. Negasi B dengan negasi B atau C, maka hasilnya B. Sedangkan iya benar, negasi B dan hasilnya B. Kemudian negasi ini hukum De Morgan terlebih dahulu ya. Kita De Morgankan yang ini jadi B dan C. Kemudian diabsorpsi, yang tadinya ini negasi B dan negasi dan B, negasi B atau B dan C gitu. Jadinya B di sini negasi C. Kenapa negasi C? Ya, di sini negasi C. Ya, di sini tidak berubah tetap. Jadi yang hukum absorpsinya sini saja. Ini menggunakan hukum De Morgan seperti itu. Lanjut, adalah ini hukum tautologi. Hukum tautologi itu dimana seakan sini ada A atau negasi A, maka hasilnya 1. Nah, di sini juga terdapat hal yang sama, yaitu adalah negasi C atau negasi atau C, maka hasilnya tautologi. Tautologi menjadi 1, dia berubah, kemudian menjadi hukum identitas. Hukum identitas dimana negasi B atau 1 bernilai 1 tetap tidak berubah. Kemudian bawahnya lagi adalah negasi 1 atau negasi A, maka hasilnya tautologi. Jadi 1 dia hasilnya tautologi. Apakah benar dari cara sederhanakan kita ini hasilnya adalah tautologi? Kita harus membuktikan dengan tabel kebenaran juga. Nah, saya sudah membuat tabelnya, jadi kita tinggal mengerjakannya saja. Kita lihat di sini ada false. Jika false maka false hasilnya true. Jika false maka false hasilnya true. Jika false maka true hasilnya true. Jika false maka true hasilnya true. Jika true maka false hasilnya false. False, true, true, dan true. Jika maka true, false, true, 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 false, true. Kemudian kita menggabungkan dari yang ini dengan yang ini, hasilnya ya. Kita lanjutkan dari sini dan sini dengan operator logika dan. Kita lihat true dan true, maka hasilnya true. True dan true hasilnya true. True dan false hasilnya false. True dan true hasilnya true. True, false dan true hasilnya false. False dan true hasilnya false. True dan false hasilnya false. True dan true hasilnya false. True.
Ya, untuk tadi dan yang di sini sudah selesai, maka kita akan pindah ke proposisi selanjutnya, yaitu A dan B. Kita langsung saja. Ini false, ini false, ini false, ini false, 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 true, true. Langsung sini, jika false maka false hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika false maka false hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika false maka false hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika true maka false hasilnya false, jika true maka true hasilnya false, true. Selesai. Lalu bagian terakhirnya itu adalah proposisi yang sebelah sini. Kita lanjutkan, kita gabungkan dengan proposisi yang sebelah sini menggunakan ekspresi logika implikasi. Langsung saja, kita sudah ada ininya. Jika true maka true hasilnya true, jika true maka true hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika true maka true hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika false maka true hasilnya true, jika false maka false hasilnya true, jika true maka true hasilnya true. Ya, ternyata sama, hasilnya itu adalah tautologi. Jadi proses sederhanakan kita ini benar, bisa dikatakan seperti itu. Ya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata-kata untuk menyampaikan materi ini. Ya, sekian, terima kasih. Aduh, pilek ya saudara-saudara.